Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada hari ini alhamdulillah kita masih bisa bertemu di dalam materi akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai akuntansi untuk manufaktur tentang harga pokok proses, yang mana metode harga pokok proses ini merupakan metode perhitungan harga pokok produksi yang didasarkan kepada pengumpulan biaya-biaya produksi dalam suatu periode tertentu dibagi dengan jumlah produksi yang bersangkutan yang dihasilkan pada periode yang bersangkutan. Nah, contoh dari perusahaan yang menggunakan harga pokok proses ini diantaranya adalah produksi semikal, kemudian petroleum product, produk plastik, dan produk makanan. Itu beberapa contoh untuk perusahaan yang menggunakan harga pokok proses. Nah, adapun ciri-ciri dari perusahaan yang menggunakan metode harga pokok proses ini, yang pertama adalah laporan harga pokok produksinya dipakai untuk mengumpulkan, menggolongkan, dan menghitung biaya produksi, baik total maupun persatuannya. Kemudian, biaya produksi ini dicatat dalam akun barang dalam proses. Ingat, di dalam akuntansi biaya ataupun perusahaan manufaktur, setiap ada pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan biaya produksi, itu akan dicatat di dalam akun barang dalam proses. Dan untuk menentukan harga pokok produksi persatuannya dengan cara membagi total biaya produksi yang dikeluarkan dalam periode bersangkutan dibagi dengan total produk yang dihasilkan dalam periode yang sama. Kemudian, harga pokok barang jadi suatu departemen produksi ini merupakan tambahan harga pokok bagi departemen produksi selanjutnya sampai barang tersebut jadi. Itu yang harus diperhatikan oleh Anda ya. Nah, bagaimana prosedurnya? Prosedurnya yang pertama, perhitungan biaya produksi itu terdiri dari biaya bahan baku, biaya bahan pembantu, biaya tenaga kerja, baik biaya tenaga kerja langsung maupun biaya tenaga kerja tidak langsung, serta biaya overhead pabrik. Dan ini dilakukan di tiap departemen produksi. Kemudian, penentuan harga pokok produksi persatuannya juga ini dilakukan di tiap departemen. Harga pokok produk satu departemen ini akan ditransfer ke departemen berikutnya sampai barang tersebut jadi dan siap untuk dipasarkan. Yang keempat, tiap departemen produksi ini akan menghitung berapa jumlah barang dalam prosesnya pada setiap akhir periodenya. Itu beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perhitungan harga pokok produksi. Nah, ini beberapa ciri perusahaan yang menggunakan metode harga pokok proses. Di antaranya adalah proses produksi berlangsung secara kontinu atau terus-menerus, kemudian produk yang dihasilkannya bersifat standar, dan tujuannya adalah untuk persediaan berbeda dengan harga pokok pesanan ya. Kalau pesanan tujuannya adalah untuk memenuhi pesanan. Ini perbedaan pengumpulan biayanya. Kalau menggunakan metode pesanan, ini proses produksinya adalah per pesanan atau per job ya. Nah, contoh di sini ada job 1, job 2, job 3. Nah, sedangkan ini masih ini ya. Nah, di sini persediaan produk jadinya. Dan produk jadi ini akan dijual jadi harga pokok penjualan. Nah, sedangkan kalau metode harga pokok proses ini bukan per pesanan, melainkan per departemen produksi. Di departemen 1, 2, 3 gitu ya. Sampai
nantinya menjadi produk jadi. Dan produk jadi ini siap untuk dijual dan di harga pokok penjualan. Nah, ini jurnal-jurnal yang digunakan dalam perusahaan yang menggunakan metode harga pokok proses. Untuk jurnal biaya bahan bakunya, ini pada saat pembelian, saat pemakaian, ya. Kemudian juga untuk biaya tenaga kerjanya hampir sama, hanya yang berbedanya di sini nih, di biaya overhead pabrik. Jadi biaya overhead pabriknya ini bukan BOP yang dibebankan, tetapi BOP yang sesungguhnya. Itu aja sih yang berbedanya dengan metode harga pokok pesanan. Ini arus fisiknya. Ini bahan baku, kemudian tenaga kerja, kemudian biaya overhead pabrik, maka produk tersebut, bahan-bahan tersebut kita proses, satukan dalam suatu proses, dan terakhir ini menjadi produk jadi. Ini arus biaya pada perusahaan manufaktur. Ini bahan baku. Biayanya ada biaya bahan baku langsung, ada biaya bahan baku tidak langsung. Nah, biaya bahan baku langsung ini masuk ke BDP, sedangkan biaya bahan baku tidak langsung ini dikumpulkan menjadi BOP yang sesungguhnya. Begitu juga dengan biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja langsung ini masuk ke dalam BDP langsung dalam proses. Sedangkan biaya tenaga kerja tidak langsung masuk ke dalam BOP. Jadi dikumpulkan dulu di dalam BOP yang sesungguhnya. Baru kemudian dari 3 unsur biaya ini disatukan dalam proses, dan dari barang dalam proses ini bisa jadi produk jadi. Dari produk jadi ini maka akan jadi harga pokok penjualan. Ini aliran biayanya dari pembelian bahan baku, ya. Maka jadi persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku digunakan. Nah, ini yang disebut dengan barang dalam proses. Kemudian biaya bahan baku yang tidak langsung juga sama digunakan. Ini dikumpulkan dalam BOP yang sesungguhnya. Gaji dan upah pun sama. Ke BDP BTKL. Nah, awas gaji dan upah pun ini harus diperhatikan, karena ada gaji dan upah bagian produksi, ada gaji dan upah bagian penjualan, ada gaji dan upah bagian administrasi dan umum. Nah, yang masuk ke sini adalah hanya gaji dan upah bagian produksi. Jadi gaji dan upah yang lainnya tidak masuk ke dalam biaya, ke dalam barang dalam proses, melainkan nanti akan dilaporkan di dalam laporan laba rugi. Sedangkan biaya tenaga kerja tidak langsung yang berhubungan dengan produksi ini akan kita kumpulkan dalam BOP yang sesungguhnya. Dari barang dalam proses ini menjadi produk jadi, dan dari produk jadi ini ketika dijual menjadi harga pokok penjualan. Ini arus fisiknya. Nah, berbeda dengan harga pokok pesanan, di dalam harga pokok proses ini, setiap departemen kita lihat ada biaya bahan baku, ada tenaga kerja, ada biaya overhead pabrik. Ingat, ketika kita ngejurnal tetap ini departemennya di bawah, ya, baik dalam pesanan maupun proses. Nah, kita lihat di departemen 2. Di departemen 2, biaya dari departemen 1 masuk ke departemen 2. Dan biasanya di departemen 2 jarang ada tambahan biaya bahan baku.
Yang ada biasanya adalah tambahan biaya tenaga kerja dan overhead pabrik. Tuh, di sini dari Departemen 1 ditambahkan dengan biaya yang ditambahkan di Departemen 2. Kan, jadi produk jadi nih. Nah, persediaan barang jadinya dijual. Jadi, harga pokok barang dalam harga pokok penjualan. Nah, untuk menyusun laporan harga pokok produksinya, ini ada beberapa langkah. Yang pertama, langkahnya adalah membuat schedule kuantitas. Yang kedua adalah membuat schedule biaya. Yang ketiga adalah menghitung unit ekuivalen. Yang keempat, menghitung biaya per unit ekuivalen. Yang kelima, melaporkan biaya untuk membuat produk jadi. Dan yang keenam, melaporkan biaya untuk barang dalam proses akhir. Jadi ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Ini ada latihannya. Untuk latihannya saya akan share nanti.